mempersembahkan serial Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Sepasang Walet Putih. Saur Sepuh dalam kisah Sepasang Walet Putih. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Aku pernah mendengar bukan orang Madangkara. Apa betul itu? Apa bukan orang Kuntala? Bukan, Tuan. Kata Bang Kentor dan Bang Mamut, Juragan Permadi itu orang dari Bantam Girang. Tapi sewaktu akan mengatakan, mereka berbisik-bisik terlebih dahulu. Oh, begitu. Mungkin ada yang dirahasiakan ya? Mana saya tahu, Tuan. Sebenarnya ada apa sih Tuan menanyakan asal-usul Juragan Permadi? Tidak apa-apa. Hanya ingin tahu saja. Dia hebat. Untuk itu Madangkara sekarang telah ramai. Di mana-mana dipasang umbul-umbul, seperti menyambut kedatangan panglima perang yang menang di medan laga saja. Iya Tuan, Juragan Permadi dan Ayu Garnis kan disebut sepasang walet putih. Apalagi Tuan, mereka itu sudah berhasil memadamkan pemberontakan. Sudah sepantasnya kalau disambut oleh rakyat Madangkara dengan luapan rasa gembira. Tuan sebenarnya siapa ya? Orang-orang menyebutku Widura. Sudah ya? Seperti orang yang sedang mencari keterangan saja. Hanya minum air jahe, memberiku uang begini banyak. Tadi namanya Widura. Wah, siapa tahu dia orang yang sedang menyelidiki Juragan Permadi. Juragan Permadi kan hebat, sakti, dan kaya raya lagi. Aku akan mengatakannya kepada Bang Kentor dan Bang Mamut kalau mereka datang kemari lagi. Lihat Paksi, persiapan penyambutan untuk Permadi sudah mulai dikerjakan. Di sana sini dipasang umbul-umbul, menambah semarak suasana saja ya. Dan aku tidak mengira kalau Permadi akan disambut seperti ini. Hei, lihat, bukankah itu Kakang Widura? Iya, benar, itu Kakang Widura. Dia menuju ke selatan. Kakang! Kakang Widura! Wah, rupanya kalian sedang sibuk memandori ya? Tidak, kami cuma sedang jalan-jalan. Katanya Kakang Widura sudah pulang ke Belambangan, tapi kau masih berada di sini? Ada sesuatu yang lupa, yang belum disampaikan kepada Rai Bentar. Oh, pantas, memacu kuda menuju ke selatan. Rupanya mau ke Jamparing. Iya, saya mau ke Jamparing menemui Rai Bentar. Tapi apakah Rai Bentar berada di rumah? Siang ini ada, tapi nanti sore mungkin mau pergi ke keraton. Baiklah, kalau begitu segera saya ke sana. Iya, Kakang. Kelihatannya ada sesuatu yang sangat penting yang akan disampaikan oleh Kakang Widura kepada Kakang Bentar. Iya, nampaknya terburu-buru. Kalau tidak penting sekali, tidak mungkin dia membatalkan pulang ke Belambangan. Apakah mungkin ada hubungannya dengan Permadi? Sebab, walau bagaimana, Kak Garnis semakin erat dengan Permadi. Jadi, Kakang Widura mempunyai rasa cemburu atau bahkan kebencian kepada Permadi. Iya ya, mungkin juga. Oh, Kakang Widura. Iya. Mari Kakang, mari. Duduklah Kakang. Terima kasih. Kelihatannya Kakang ada keperluan yang sangat penting. Bukankah waktu itu Kakang Widura telah meninggalkan Madangkara kembali ke Belambangan? Benar, Rai Bentar. Tapi perasaan saya sangat tidak enak. Apa Kakang selalu memikirkan Madangkara atau Kak Garnis? Bukan, Rai Bentar. Tapi tentang Permadi. Oh. Tapi Rai Bentar jangan salah terka. Saya kembali ke Madangkara bukan karena rasa cemburu terhadap Permadi. Sama sekali bukan. Tapi saya belum yakin kalau Permadi itu bukan orang Kuntala. Bila ternyata benar-benar dia orang Kuntala, maka sayalah orang pertama yang akan menghadapinya.
Kenapa begitu Kakang Widura? Bukankah Kakang sendiri bukan orang Madangkara? Ya, saya memang bukan orang Madangkara. Tapi terdorong kecintaan saya kepada Madangkara. Saya tidak ingin Madangkara yang besar terkecoh oleh perihal yang kecil dan sepele. Ya, alangkah memalukan kalau sampai hal itu terjadi. Madangkara akan menjadi cemoohan, menjadi bahan ejekan yang menyakitkan hati. Kakang. Iya. Tapi untuk membuktikan hal itu bukan pekerjaan mudah. Benar, Rai Bentar. Tapi saya bertekad untuk mencari bukti-bukti yang benar. Apakah Permadi itu orang Bantam Girang atau orang dari Kuntala? Kalau begitu, selidikilah dulu Kakang. Sebelum purnama penuh, Kakang harus sudah mendapatkan keterangan tentang asal-usul Permadi. Kakang Wanapati bisa saja membatalkan rencananya, asalkan kecurigaan itu mendapatkan bukti yang benar dan bisa dipercaya. Baiklah. Saya akan segera mencari bukti-bukti yang bisa menunjukkan asal-usul Permadi. Terima kasih atas jeripayah Kakang Widura. Dan sementara itu, saya pun tidak akan berpangku tangan. Saya pun akan menyelidiki kebenaran dari semua ini. Kita harus bisa mendapat kepastian sebelum waktu purnama penuh. Karena pada waktu itu Prabu Wanapati sudah akan memberikan anugerah penghargaan kepada Permadi. Jadi kita harus melakukan gerak cepat. Betul, Kakang Widura. Bangun. Pagi-pagi sudah tidur lagi. Setelah kekenyangan terus tidur. Konyol kamu. Ada berita penting. Ada apa sih? Ada duit banyak. Duit banyak. Siapa yang bilang duit? Ada berita penting, bukan duit. Makanya matanya dibuka dulu, jadi telinganya bisa mendengarkan berita yang jelas. Perut kenyang memang membuat ngantuk, Tor. Tadi makan pakai apa ya, Tor? Aku tidak akan cerita soal makan, tapi soal Widura. Widura? Iya. Kenapa? Widura mati? Syukurlah kalau sudah mati. Bukan mati, tapi datang lagi ke Madangkara. Bukankah Juragan Permadi pernah cerita bahwa Widura itu sudah pulang ke Belambangan? Kenapa sekarang dia datang lagi? Wah, ini baru berita penting, Tor. Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan, Tor? Kita laporkan pada Neng Sakila agar kita tidak mendapat kesalahan. Ya, siapa tahu berita ini penting. Ya, itu pasti penting, Tor. Ayo, kita cari Neng Sakila. Kentor, Mamut. Nah, itu dia Neng Sakila. Ayo kita ke sana. Bakalan kena marah nih, Tor. Hah? Masa Neng Sakila mengambil air sendiri? Alah, soal marah itu nanti. Kita sampaikan berita penting ini saja dulu. Baiklah. Kenapa aku juga tertidur tadi ya? Kalian terlalu. Sebenarnya masih mau kerja atau tidak sih? Masih, Neng. Masih, Neng, masih mau. Memangnya mencari pekerjaan itu mudah, Neng? Ya, memang kami bersalah. Nanti kami akan ambil air sebanyak-banyaknya, Neng. Ya sudah, cepat ini dibantu. Neng Sakila. Anu, sebenarnya ada berita penting untuk diketahui oleh Neng Sakila. Berita apa? Apakah Kakang Permadi sudah datang? Bukan berita itu, Neng. Tapi berita soal gawat. Aduh, bagaimana ya, Mut? Katakan saja, Tor. Kau kan yang tahu. Kalian ini sebenarnya bagaimana sih? Menyampaikan berita saja bertele-tele. Maaf, Neng. Maaf. Isi beritanya saja, ya, Neng. Begini, Neng. Widura ada di Madangkara lagi. Apa? Widura di Madangkara lagi? Betul, Iya, Neng. Mau apa dia kemari lagi? Bukankah Kakang Permadi pernah mengatakannya? Iya, Neng. Kalau tidak salah,
3 purnama yang lalu meninggalkan Madangkara menuju Belambangan. Anu, Neng, tapi kali ini pasti berbahaya. Karena seperti menyelidiki sesuatu. Dia menanyakan asal-usul Juragan Permadi segala. Dia tanya sama siapa? Sama kau atau Mamut? Sama Sumirah, penjaga kedai di sebelah sana, Neng. Saya sering makan di sana kan. Jadi saya bisa mendapatkan keterangan-keterangan tentang apa saja dari dia. Apa dia tidak berbahaya? Iya, sudah tentu membahayakan. Siapa tahu dia akan menyebar fitnah. Karena hatinya tentu masih dendam kepada Kakang Permadi. Kekasihnya telah jatuh di tangan Kakang Permadi. Benar juga kalau begitu, Neng. Siapa tahu dia akan menjatuhkan Juragan Permadi. Nah, sekarang kami telah siap melakukan apa saja perintah Neng Sakila. Apa kita bunuh saja? Sok jagoan saja kau. Kalian berhadapan dengan Kakang Widura. Tidak akan bertahan lama sampai 5 jurus. Untuk itu kalian kuperintahkan untuk datang ke Kuntala. Sampaikan suratku kepada Paman Juragan Gurinda. Akan aku buat surat itu. Aku harus melalui jalan. Kemana ya kalau mau menuju ke Kuntala? Aku belum begitu hafal jalan untuk menuju ke sana. Kenapa aku hanya jalan seorang diri? Aku harus menetapkan. Harus melalui jalan yang ini. Ya. Diam. Kau jangan teriak-teriak terus. Kita kan sedang mencari jalan untuk menuju ke Kuntala. Kenapa berhenti, Kentor? Apa kau lupa jalannya? Bukan lupa, tapi kudaku berisik. Padahal kita kan harus berhati-hati. Jangan sampai ada orang yang tahu. Dari tadi tidak melihat bekas tapak kuda. Iya ya. Mungkin dia tidak melewati jalan ini. Jalan ini kan untuk memotong. Iya ya. Agar kita cepat sampai ke Kuntala. Kalau begitu perhitungan kita tidak akan salah. Kitalah yang akan sampai terlebih dulu. Oh iya ya. Ya jelas. Kita itu kan sudah hafal jalan terpendek untuk menembus ke Kuntala. Juragan Permadi kan pedagang besar dan kaya raya ya. Dengan daerah mana saja sudah pernah dikenal dengan baik. Yang terakhir ini Madangkara. Untuk itu jangan sampai perjalanan kita keduluan si Widura. Ayo Kentor, kita pacu kuda kita. Apa kira-kira kau bisa mengalahkan aku? Kecil. Ayo kita coba. Ayo Dan buru-buru. Awas, suratnya nanti jatuh. Kita kan bisa sia-sia saja sampai ke Kuntala kalau surat itu tidak bisa kita bawa. Beres. Ayo. Ya. Di luar ada tamu, Kalantaka. Coba kau lihat. Baik, Juragan. Jalannya seperti Kentor sama Mamut, Juragan. Iya. Kalau begitu, biar saja masuk. Sampurasun. Sampurasun. Rampes. Loh, kamu Tor? Mamut? Sini masuk. Pasti ada berita penting buat Kuntala. Benar, Juragan. Ini ada surat dari Juragan Sakila. Wah, gawat, Juragan. Iya. Apa yang gawat, ha? Coba aku baca dulu. Kau sekarang tambah gemuk saja, Kalantaka. Juragan. Juragan Kalantaka. Tentu semakin enak ya. Ya begitulah. Yang penting dalam bekerja tidak selalu salah. Aku belajar dari kesalahan, Mut. Kalau belajar dari kesalahan, lama-lama memang bisa benar. Memang gawat kalau begini. Nanti aku akan atur semuanya. Jadi Widura itu akan datang kemari. Barangkali begitu, Tuan Juragan. Aku akan atur orang-orangku untuk menjadi penjaga penginapan.
Aku kenal semua dengan pemilik penginapan di Kuntala ini. Dan aku pun akan atur orang-orangku untuk ke Bantam Kirang, agar Widura tidak akan mendapatkan apa yang diharapkan. Wah, terima kasih sekali kalau begitu, Juragan. Satu orang itu memang usil. Tapi ya, ada kemungkinan dia itu kecewa. Kecewa? Kenapa? Karena Juragan Permadi berhasil merebut kekasihnya. Ya, memang semua itu sudah diatur. Kalian tidak usah banyak bicara. Aku sudah tahu semuanya. Soalnya kalau sampai asal bicara, kau akan menggagalkan rencana kami. Tahu kau Kentor? Kau Mahmud? Saya mengerti Tuan Juragan. Iya, saya mengerti Tuan Juragan. Untuk itu, kalian istirahat saja dulu. Aku akan segera mengatur orang-orangku. Kau boleh bicara-bicara dulu sama Kalantaka. Tentunya sudah lama kalian tidak bertemu, bukan? Terima kasih Juragan. Tapi kami harus segera kembali ke Madangkara, Tuan Juragan. Apa kalian tidak ingin ngobrol-ngobrol terlebih dahulu, kan? Terima kasih, lain kali saja. Soalnya di Madangkara sedang ramai. Sebentar lagi Juragan Permadi disambut oleh rakyat Madangkara atas kemenangannya menumpas pemberontakan di Kadipaten Pulungan. Ya, aku tahu semua itu. Sekarang di Madangkara telah dipasang umbul-umbul, bukan? Iya, Tuan umbul-umbul. Juragan sudah tahu. Apa yang terjadi di Madangkara, aku ini banyak yang tahu. Termasuk Widura itu kembali lagi ke Madangkara. Kalau berita ini baru saja aku terima dari kalian. Wah, kalau begitu Tuan Juragan banyak sekali orang-orang yang dipasang di Madangkara. Itu bukan urusanmu. Soalnya kau nanti tentu akan menyebarluaskan kerjaku itu. Nanti kau akan tahu sendiri Madangkara itu akan menjadi apa. Sekarang aku belum bisa mengatakannya. Kalau akan terjadi perang besar, tolong Juragan, tolong kami diberitahu terlebih dulu. Soalnya kami akan pergi secepatnya dari Madangkara. Kalian tidak punya darah, tidak punya nyali. Pantas tidak diikut sertakan menyerang ke Kadipaten Pulungan. Wah, perang itu sangat mengerikan, Juragan. Lebih baik aman. Kita kan bisa berdagang secara bebas. Kalau kalian takut perang, tinggal saja di sini. Tidak usah ke Madangkara lagi. Apa? Kau ini belum tahu kerja di tempat orang. Ya, Dari dulu kan hanya ikut Tuan Juragan Gurinda. Lain dengan kami. Sudah beberapa juragan yang kami ikuti. Jadi satu juragan sama lainnya ada perbedaannya. Pokoknya kami harus secepatnya kembali ke Madangkara. Mungkin kalau Tuan Juragan Gurinda akan menulis surat sebagai jawabannya, akan kami tunggu Juragan. Tidak, aku langsung saja melakukannya. Tidak usah memakai surat, tapi langsung aku atur semuanya. Terima kasih atas berita yang disampaikan kepadaku. Ya, kami ini kan hanya melaksanakan tugas. Iya, kami ini kan cuma melaksanakan tugas. Iya ya, Mut. Iya. Kalau begitu, sampaikan saja salamku buat Sakila dan Permadi ya. Iya Juragan, akan kami sampaikan. Coba tenang dulu, tenang. Agar kalian tidak akan menemui kesulitan. Kalian akan aku pasang di mana sekiranya Widura itu akan masuk. Seperti di pasar, di tempat-tempat penginapan, dan di tempat-tempat tertentu. Paham semua? Paham. Nah, ingat. Jangan sampai ada yang mau menerima apapun dari dia. Dari Widura. Dengan ciri-ciri yang pernah aku katakan tadi, kau akan selalu mengingatnya. Orangnya tampan dan gagah. Besar tinggi, dan jangan lupa, di dadanya tumbuh rambut. Atau orang menyebutnya bulu dada. Dan ingat, jangan coba-coba membocorkan tugas ini. Aku sendiri akan selalu mengikuti semua gerak-gerik kalian. Apa ada yang bertanya? Tenang. Aku akan jelaskan lagi. Ya, dengar. Widura tentu orang yang cerdik. Dia tidak akan segan-segan mencoba untuk memberikan sesuatu kepada kalian.
Tapi keterangan yang harus kalian katakan hanya satu. Tidak kenal dengan orang yang bernama Permadi. Titik. Juragan, saya usul. Apa? Bagaimana kalau saya diajak kencan? Ya, itu bisa saja terjadi. Tapi kau jangan sekali-kali menyerah untuk mengatakan selain dari yang aku katakan tadi. Mengerti? Mengerti, Juragan. Nah, untuk pekerjaan ini, kalian akan mendapat bayaran yang tinggi. Pokoknya, gagalkan semua usaha Widura. Oh, kenapa Kalantaka kelihatan berbinar-binar? Wah, rezeki Tuhan Juragan. Wah, habis mau ngantar barang, dikasih uang sama orang laki-laki yang berkuda putih itu. Aku orangnya dan tampan pula. Nanti dulu. Duduk dulu Kalantaka. Kau ini bicara yang jelas. Kau telah bertemu orang yang menunggang kuda putih. Iya. Orangnya gagah dan tampan. Benar Tuan. Malah saya diberi uang. Padahal orang itu saya bohongi. Nah, kata Tuan kan begitu. Kalau ada orang yang menunggang kuda putih dan berwajah tampan, maka harus dibohongi. Itu bagus. Bagus sekali. Tapi kau tidak tanya siapa namanya. Wah, tidak Tuan. Tapi yang jelas orangnya kaya. Terbukti saya diberi uang. Nih, padahal saya mengatakan bahwa Kuntala itu sudah dilewati. Oh ya. Kau temui orang itu di mana? Aduh, di mana tadi ya? Tuan, di mulut jalan yang akan menuju ke Kuntala itu. Oh iya. Tapi sudah saya suruh kembali Tuan. Wah, dia senang sekali kelihatannya Tuan. Wah, itu namanya sudah dekat. Dia pasti akan kemari. Dan itu jelas, penunggang kuda putih dan wajahnya tampan dan berperawakan gagah, itu yang namanya Widura. Ayo ikuti aku. Aku akan memberitahukan kepada orang-orangku bahwa Widura sudah hampir masuk ke Kuntala. Ayo. Anku, kenapa jadi begini? Apakah keterangan yang baru saja aku peroleh itu palsu? Tapi kenapa aku jadi curiga kepada orang yang kelihatannya polos, bodoh, dan lugu itu? Wah, aku harus kembali ke arah semula yang tadi aku pernah tanya seseorang. Di sana aku akan mencari penginapan. Wah, ya, Kunti, Ya. begitu menggebu-gebu rakyat Madangkara menyambut pahlawannya ya, Kunti. Iya, aku sendiri heran. Begitu cepat berita kemenangan Permadi, sehingga rakyat Madangkara menyambut dengan hangat. Dan apakah Prabu Wanapati akan menepati janjinya? Akan memberikan tanda penghargaan kepada sepasang walet putih? Nanti waktu purnama penuh kan pelaksanaannya. Rencananya sih memang begitu. Rasanya capek ini hilang ya, Garnes? Iya, memang begitu. Kalau ada pasukan yang telah berhasil menang di medan laga, maka penyambutannya sangat meriah. Mereka seolah-olah menyambut hari esok yang cerah. Ya, setiap pemberontakan memang harus kita tumpas. Karena pemberontakan itu membuat suasana kerajaan tidak aman. Semua itu akan menghambat kemajuan. Terima kasih. Terima kasih. Kau benar-benar jadi terkenal di Madangkara ini, Permadi. Aku memang ingin menjadi seorang Madangkara sepenuhnya. Kunti, ayo kita ke pintu gerbang. Nanti kita pun harus menyambut mereka. Baiklah, ayo kita berpacu. Tidak usah mengikuti barisan ini. Kita ambil jalan lain. Ayo. Pagi-pagi aku sudah meneruskan perjalananku ke Kuntala.